Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Menanggapi komentar saudara Suharyati Tok ya. Anakku weton Jumat ya, minta pencerahannya. Kalau mencari pekerjaan selalu tidak diterima. Apakah anakku ada yang berbuat jahat? Kayak terkena sihir. Ya, kira-kira ada enggak ya? Menurut Anda seperti apa? Anda sebagai orang tua kan harusnya Anda ini bisa merasakan gitu ya. Ya, harusnya Anda ini bisa peka. Ya. Ya. Sebelum kita masuk ke ranah dimensi batin ya, dimensi sihir. Teman-teman weton Jumat, yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana dengan pekerjaan yang dilamar oleh anak Anda ya. Sesuai enggak dengan kompetensi anak Anda? Mampu enggak anak Anda? Berpengalaman enggak anak Anda gitu. Ya, misalkan dia melamar sebuah pekerjaan yang kualifikasinya untuk S1 gitu. Sedangkan anak Anda SMA, lulusan SMA. Nah, tentunya ini kan kendala, ini kan hambatan. Ya, wajar kalau anak Anda tidak diterima, wajar. Atau misalkan pekerjaan itu mensyaratkan pengalaman setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sedangkan anak Anda baru lulus. Ya, jadi wajar kalau anak Anda ini tidak dapat pekerjaan. Karena apa? Belum memiliki pengalaman. Ya toh? Atau ketika anak Anda ini baru lulus ya. Baru lulus, terus dia melamar ke sebuah perusahaan. Nah, dalam kurun waktu katakanlah 1 tahun ya, nganggur. Ini masih masuk akal, masih wajar. Ya, karena mencari pekerjaan itu tidak semudah ya yang kita bayangkan. Ya. Mengandalkan apa? Kompetensi. Mengandalkan apa? Pengalaman, kemampuan, kegigihan, profesional dan sebagainya. Ya, walaupun anak Anda baru lulus, tapi itu tetap harus terpenuhi. Tapi kalau anak Anda melamar pekerjaan sudah 2 tahun, tidak diterima-terima, tidak dapat pekerjaan-pekerjaan, nah bisa jadi ya, bisa jadi itu ada sihir. Ya, sihir ini macam-macam. Bisa jadi bukan anak Anda yang memiliki musuh, tapi Anda sendiri yang memiliki musuh. Yang diserang anak Anda. Itu juga bisa jadi. Ya, saya rasa kalau misalkan anak baru lulus ya. Saya rasa untuk sihir telur santet itu ya 90% lah belum ada. Ya, 90% serangan sihir itu belum ada. Ya, karena hubungannya masih biasa-biasa saja gitu. Hubungan dengan sesama kan masih biasa. Ya, beda lagi ketika dia itu sudah bekerja setahun ya, di tempat kerja ada crash, terus dia terkena sihir, itu masih masuk logika gitu. Tapi kalau anak Anda ya baru lulus sekolah, terus melamar pekerjaan, terus tidak dapat pekerjaan, bisa jadi yang bermasalah adalah diri Anda. Ya, dan berdampak kepada anak Anda. Bisa jadi seperti itu. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah coba Anda periksa anak Anda ini malas enggak gitu. Nah, kita kan sudah tahu penyebabnya ya, terkena sihir ya, diri Anda. Nah, coba Anda lihat anak Anda ini malas enggak ibadahnya. Nah, periksa itu. Anda juga periksa diri Anda juga, malas enggak gitu. Biasanya kalau ada indikasi sihir ya, itu satu keluarga biasanya malas juga gitu. Dampaknya ke keluarganya itu malas juga gitu. Nah, terus bagaimana solusinya supaya dapat bekerja dan sebagainya? Ya solusinya ya mengevaluasi ya, secara lahir mengevaluasi kenapa kok Anda gagal kan? Setiap interview itu kan, atau melamar pekerjaan itu kan, atau interview itu kan pasti dikasih alasan itu ya. Ketika tidak diterima pekerjaan itu kasih alasan. Oh, walaupun tidak dikasih alasan, Anda ini bisa membaca diri sendiri, kekurangan Anda itu apa ya, kelemahan Anda itu apa, lah itu diperbaiki ya. Secara lahir itu seperti itu.
secara batin ibadah, doanya diperbaiki. Nah, itu yang bisa Anda lakukan. Atau bisa jadi ya Tuhan tidak menghendaki anak Anda ini jadi pekerja, tapi menghendaki Tuhan anak Anda ini jadi pengusaha, juga bisa seperti itu. Nah, yang paling penting adalah kita ini selalu berpikir positif ya. Jangan sampai berpikir negatif. Kalau Anda berpikir negatif, Anda terkena sihir, terkena teluh, maka akan semakin parah. Nah, yang perlu Anda perhatikan, kunci pertama adalah pondasi ibadah. Nah, itu Anda perbaiki ya. Pondasi ibadahnya itu diperbaiki. Nah, dengan pondasi ibadahnya diperbaiki, otomatis ya pancaran energi positif akan memancar di dalam diri anak Anda. Ya, ini diperbaiki semua ya, satu keluarga yang ada di rumah Anda itu. Jangan hanya anak Anda saja itu. Supaya energi positifnya itu bisa besar, bisa menyeluruh. Saya pernah mengalami kondisi semacam ini teman-teman ya. Sampai 5 tahun, 4 tahun dan 5 tahun ya, melamar pekerjaan. Soal kompetensi ya mampu saya gitu ya. Karena saya 15 tahun ya bekerja di bidang itu, 15 tahun. Ya, soal pengalaman ya 15 tahun itu pengalamannya gitu. Ya, tapi selalu gagal. Tidak cuma sekali, 2 kali, 4 tahun. Bayangkan ya, dalam 1 bulan mungkin ada 4 sampai 5 kali panggilan. Nah, panggilan ini tidak hanya sekedar panggilan ya, biasanya langsung interview soal nego gaji. Tapi selalu gagal. Sampai saya ini emosi ya, tak rendahkan serendah-rendahnya, itu ya tidak diterima gitu. Tak rendahkan permintaan gaji saya gitu, tidak diterima gitu. Nah, indikasi sihir ini seperti ini. Ya, sudah, akhirnya saya memutuskan sudah tidak akan bekerja lagi ya, tidak akan ikut orang lagi, saya buka usaha sendiri. Nah, jadi kadang di balik sihir tadi itu juga ada hikmah, ada sesuatu yang positif ya. Ketika kita berpikir positif, akhirnya membangkitkan semangat juang kita gitu, untuk tidak menyerah, untuk tidak menjadi karyawan, tapi untuk bisa menjadi pengusaha gitu. Nah, timbulkan semangat itu ya. Supaya apa? Supaya anak Anda ini tidak depresi, tidak stres. Kasih modal buat usaha, jualan apa? Jualan cilok, jualan apa gitu. Tidak usah gengsi, tidak usah malu ya. Nanti kalau dia sudah merasakan pegang uang, uangnya banyak, ya tidak malu ya. Jadi karyawan ya gitu-gitu aja ya. Ya kelihatannya besar ya, karena diterima di akhir bulan, tapi tanggung jawabnya itu kurang maksimal ya, daripada ketika kita ini memiliki usaha sendiri. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.